Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Karmila di pelajaran tematik hari ini. Nah, apa kabar anak-anak Miss semuanya? Miss berharap semoga abang kakak semuanya sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak sekalian, Miss berharap abang kakak menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, peralatan belajarnya semua sudah disediakan kan, dari buku tematik sampai dengan alat-alat tulisnya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi Allah, menyenangkan, serta menambah pemahaman kita semua. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema yang baru, yaitu tokoh dan penemuan dengan subtema penemu yang mengubah dunia. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Yang kedua, dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati dan melakukan wawancara, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, untuk mengetahui informasi tersebut, marilah kita baca teks berikut ini, ya. Nah, abang kakak bisa lihat di buku tematiknya di halaman 1, ya. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas.
Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, abang kakak bisa lihat ya gambarnya di slide atau di buku tema 3-nya ya. Nah, ini contoh rangkaian seri lampu dan contoh rangkaian paralel lampu ya. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Jadi, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hanya hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi ya teks ya mengenai penemuan listrik. Jadi Michael Faraday telah berjasa ya menemukan arus listrik yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Jadi coba kita bayangkan seandainya kita tidak ini ya merasakan adanya listrik gitu ya. Tentu ketika malam hari akan kegelapan. Nah, sebagai contohnya saja ya ketika terjadi pemadaman listrik gitu ya. Nah, ketika terjadi pemadaman listrik, kita pasti merasa ini ya bingung gitu kan. Gelap, kemudian kita tidak bisa nonton televisi misalnya ya kan. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang kita rasakan setelah ditemukannya listrik ya. Nah, arus listrik ini merupakan gelombang elektromagnetik ya yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, sebagai informasi untuk anak-anak mis semuanya ya. Jadi arus listrik ini bisa dihasilkan dari tenaga uap, bisa juga pembangkit listrik tenaga air ya. Contohnya itu di Sumatera Utara itu ada di PLTA Sigura-gura di daerah Asahan ya. Nah, ini merupakan pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ayo berdiskusi. Nah, ini untuk materi IPA. Nah, abang kakak bisa lihat di sini. Di sini ada komponen yang terdapat pada senter ya. Nah, komponen senter ini di sini ada nomor 1, nomor 2, 4 dan 3. Nah, kita akan mendiskusikan ya apa-apa saja komponen-komponen yang terdapat pada senter. Nah, kita lihat sama-sama ya. Di nomor 1 itu ada baterai ya. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Nah, kemudian di nomor 2, nah itu adalah lampu reflektor ya. Nah, lampu reflektor ini berguna untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Nah, abang kakak bisa dicatat ya di buku catatannya komponen-komponen senter tersebut. Kemudian di nomor 3. Nah, kita bisa lihat, nah nomor 3 itu adalah lempeng logam. Nah, di mana lempeng logam ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu ya. Kemudian yang keempat itu adalah switch atau saklar on off ya untuk
menyalakan dan mematikan lampu. Jadi saklar ini menghubungkan ya atau memutuskan arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat yang terdapat dari dasar bola lampu ya. Oke, jadi itu tadi komponen-komponen daripada senter. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut kita rangkaikan ya, maka untuk membuatnya menjadi menyala ya. Nah, tampaklah seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, jadi ini adalah komponen-komponen senter yang sudah dirangkaikan. Nah, kemudian apabila kepala senter dibongkar ya, kemudian dirangkaikan kembali dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Jadi, yang membedakan ya di sini adalah ini ya, kepala senternya ini kita bongkar ya. Nah, jadilah seperti ini. Jadi akan kelihatan bola lampunya ya. Jadi senter ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, apalagi pada zaman dahulu ya, sebelum ditemukannya listrik atau masih ada beberapa daerah ya yang belum masuk listrik. Nah, senter ini sangat bermanfaat ya ketika di malam hari berfungsi sebagai penerangan ya. Nah, tapi kalau pada sekarang ini ya sudah banyak ya di jalan-jalan itu yang menggunakan lampu jalan, bahkan kita di rumah tangga itu sudah memiliki lampu emergensi ya. Jadi seandainya terjadi pemadaman listrik, maka kita bisa menggunakan lampu emergensi ya kan. Nah, tetapi tidak ada salahnya kita juga memiliki senter ya. Jadi bisa kita manfaatkan ketika terjadi pemadaman listrik atau kita mencari sesuatu benda ya yang dia berada di tempat yang gelap, maka kita bisa menggunakan penerangan dengan menggunakan senter ya. Oke, kita lanjutkan ke materi IPS ya. Nah, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Jadi, listrik ini merupakan penemuan yang sangat penting dan memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Jadi, kita bisa bandingkan bagaimana dahulu sebelum ada listrik dan sekarang ini setelah ada listrik ya. Misalnya ketika kita menyetrika baju ya, kalau sebelum ada listrik kita menyetrika baju itu menggunakan setrika yang berbahan arang kayu ya sebagai pemanasnya ya. Untuk pemanas setrika tersebut kita menggunakan arang kayu. Nah, sedangkan sekarang setelah adanya listrik ya, kita menyetrika baju itu menggunakan setrika listrik ya. Nah, kemudian contoh lain misalnya ketika kita akan berkomunikasi. Jadi sebelum ditemukannya listrik atau sebelum adanya listrik ya, nah komunikasi itu hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja ya. Sedangkan sekarang kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh ya kan. Nah, kemudian ketika belajar ya, sebelum ada listrik kita belajar menggunakan lampu minyak, sedangkan sekarang kita bisa menggunakan lampu listrik ya sebagai penerangannya. Kemudian sebelum adanya listrik ya, belajar dilakukan secara tatap muka. Nah, setelah ada listrik belajar juga bisa dilakukan dengan cara jarak jauh. Nah, seperti kita saat ini ya, kita belajarnya jarak jauh, tapi bukan berarti karena tidak ada listrik ya, tetapi karena saat ini sedang mengalami pandemi. Nah, jadi kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu langsung ya, belajar tatap muka langsung ya. Nah, kemudian contoh lain itu ketika kita melakukan pertunjukan atau kegiatan pentas seni. Nah, itu kalau dulu dilakukan
pada siang hari. Nah, sekarang ini bisa dilakukan pada malam hari. Nah, itulah beberapa contoh ya perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia setelah ditemukannya listrik. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, ayat ini ya mengandung makna bahwasanya Allah tidak menciptakan ya segala sesuatu itu dengan sia-sia ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi manusia. Allah menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia, menciptakan bumi dan segala isinya. Nah, itu semuanya pasti ada manfaat dan pelajaran yang dapat diambil ya. Nah, seperti Allah telah menciptakan manusia yang diberi dengan akal pikiran ya, diberi kepintaran. Nah, dengan kepintaran tersebut ya manusia bisa menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Contohnya ini adalah Michael Faraday ya, dia telah menemukan listrik. Nah, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan dapat merubah kehidupan manusia. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak sekalian ya. Nah, di sini lihat, tulislah dalam peta pikiran berikut pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, di sini ada ya sebelum ada listrik, kemudian setelah ada listrik. Nah, abang kakak amatilah ya beragam benda dan peralatan rumah tangga yang ada di rumah abang kakak sekalian ya. Nah, benda-benda apa saja yang sekarang ini pemanfaatannya itu menggunakan listrik ya. Nah, ini sebagai contoh di sini ada setrika arang. Jadi sebelum adanya listrik ya, nah itu menyetrika baju tadi menggunakan setrika arang. Nah, setelah ada listrik itu menggunakan setrika listrik. Jadi masih banyak lagi benda-benda yang ada di rumah kita atau peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik ya. Jadi abang kakak nanti bisa tanya sama mama sama ayah, abang kakak ya, bisa diskusi atau bisa melihat referensi dari buku, dari internet juga boleh ya. Benda-benda apa saja ya yang digunakan penggunaannya itu menggunakan arus listrik ya. Nah, contoh lain misalnya ketika memasak ya. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan kita memasak menggunakan rice cooker ya. Rice cooker itu kan menggunakan arus listrik. Jadi kalau dulu kita memasak menggunakan periuk ya, kemudian pakai kayu bakar. Nah, bisa juga menggunakan kompor minyak atau kompor gas ya. Nah, kemudian kita kukus. Nah, sekarang bisa lebih mudah itu menggunakan rice cooker. Banyak lagi peralatan rumah tangga lainnya, contohnya blender ya, kemudian kipas angin, ada kulkas ya. Nah, jadi abang kakak nanti bisa tanya, nah dulu menggunakan apa sebelum adanya listrik ya. Jadi di sini abang kakak Miss minta untuk memberikan 5 contoh ya benda-benda yang menggunakan listrik ya. Jadi di sini sudah ada 1, nanti abang kakak tinggal menambahinya lagi ya 4 sehingga menjadi 5. Oke, nah demikian saja pelajaran kita hari ini ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana listrik itu sampai ke rumah-rumah penduduk dan siapa penemu listrik ya, kemudian rangkaian listrik sederhana yang terdapat di dalam senter, kemudian bagaimana perubahan ya kehidupan masyarakat, kehidupan manusia setelah ditemukannya listrik. Nah, Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya.
Jadi latihannya nanti dikerjakan di rumah, kemudian dikirim melalui WA Miss tunggu sampai jam 10 malam. Nah, Miss ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang sebelumnya yang belum dikirimkan, segera dikirimkan. Ya, tetap semangat belajarnya di rumah, tetap melaksanakan ibadah hariannya. Ya, kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.